Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4, kelas B, alih jenjang D4 Anestesi Universitas Harapan Bangsa, dengan judul Asuhan Kepenataan Anestesi Pasien Kuretase. Pada tugas yang lalu, kami telah mempresentasikan gangguan respiratori hiperventilasi pada pasien ODS. Kesempatan kedua ini, kami akan mempresentasikan asuhan kepenataan anestesi pasien kuretase. Kuretase. Kuretase adalah cara membersihkan hasil konsepsi memakai alat kuretase, ya, seperti sendok kerokan, ya, atau tenakulum. Sebelum melakukan kuretase, penolong harus melakukan pemeriksaan dalam, ya, untuk menentukan letak uterus, keadaan uterus dan besarnya uterus, ya, guna untuk mencegah terjadinya bahaya kecelakaan, misalnya terjadi perforasi. Dan juga bisa dibantu dengan saat ini dengan USG, ya. USG banyak macamnya, ya, dengan 3 dimensi, 2 dimensi, bahkan 4 dimensi yang sekarang terbaru. Apa sih tujuan kuretase? Kuretase bertujuan satu sebagai diagnostik suatu penyakit dalam rahim, ya. Mengambil jaringan lapisan lendir sedikit dari lapisan rahimnya, ya, sehingga dapat diketahui penyebab perdarahan abnormal yang terjadi, ya. Mungkin itu berkaitan dengan adanya massa, lesi yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, kuretase sebagai terapi, ya, bertujuan untuk menghentikan berdarahan yang terjadi pada keguguran, membersihkan rahim, ya, agar kondisi rahim kembali normal. Manfaat kuretase, ya, satu, membersihkan rahim sesudah mengalami aborsi, ya, mendiagnosa keadaan tertentu yang ada pada rahim, ya, dari hasil kerokan kuretase tadi. Terus perdarahan pervaginam yang tidak teratur, ya, ini akan menjadi teratur, ya. Membersihkan jaringan plasenta yang tersisa, ya, sesudah proses persalinan, ya, di kemudian hari. Kadang ada namanya retensi plasenta, ya. Ini bisa dilakukan kuretase, ya. Menghilangkan banded ovum atau tidak ada janin dalam kandung telur, ya, yang sudah ternidasi, ternyata didiagnosa, ya, pada ujin biasanya blended ovum, maka biasanya di kuret. Hamil anggur, ya, menghindari rahim tidak bisa kontraksi karena pembuluh darah pada rahim tidak menutup sehingga terjadi perdarahan. Ini juga, ya, karena kontraksi yang kurang baik, ya, ini juga biasanya akan menyebabkan perdarahan yang berlebihan. Pembersihan sisa jaringan pada dinding rahim yang bisa menjadi tempat kuman berkembang biak dan timbul infeksi. Indikasinya dilakukan kuretase yaitu pertama adalah diagnostik, ya, jaringan endometrium untuk mendiagnosis histologinya atau histopatologinya. Terapeutik tadi pengangkatan jaringan plasenta setelah aborsi atau melahirkan ada sisa di situ, ya. Pengangkatan polip, ya, pada hamil anggur
nganggur, pada endometrium atau hiperplastik. Ada terjadinya hiperplasia di dalam endometrium, itu diambil, dikerok ya, dibersihkan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi tadi. Prosedur kuretase di sini artinya ada bukan prosesur tapi prosedur. Yang kami maksud adalah persiapan administratif, ya, pasien melakukan informed consent ya terkait dengan adanya tindakan yang akan diberikan, ya, inform yang kita lakukan, consent dan tanda tanganan dari keluarga atas persetujuan ini. Pasien disiapkan untuk puasa, ya, penunjang dengan lab, radiologi, EKG, USG terkait dengan apa yang dilakukan, ya. Terus persiapan alat-alat kuretes yang ada di ruang operasi atau di ruang VK, ya. Terus setelah itu pasien akan diposisikan dengan posisi litotomi biasanya pada kasus-kasus tindakan kuretase ini. Teknik kuretase itu adalah menentukan letak rahimnya, ya. Dipasang, ditahan, biasanya di fundusnya dipegang, kadang biasanya dari objin oleh asisten, terus masukkan penduga atau sonde, diukur, dimasukkan spikulum, ya, dijepit dengan kohel tang atau stenakulum, ya, dilakukan kuretase, ya. Ukurannya banyak dari yang kecil ke besar, ya, bertahap, ya. Setelah itu baru kuret dengan cara penyedotan saksen kuretas bisa, ya, dengan saksen kuret di salah satu prosedur kuret sampai dengan bersih, ya. Setelah itu biasanya objin akan memberikan instruksi pemberian metil ergometrin, ya, atau metergin, ya, atau fospargin, ya, itu pada IV, ya. Kalau tensinya di atas 150 biasanya objin hanya menyarankan dengan oximetrin, ya, oksitosin maksudnya, diberikan bisa 10 unit atau 20 unit, ya, itu tergantung. Kalau metil ergometrin itu biasanya 0,2 mg pada teknik. Komplikasi tindakan kuret itu bisa perdarahan, bisa saja perdarahan, ya, terjadi perforasi di situ sehingga menyebabkan perdarahan, ya, luka, ya. Luka pada cervix uteri bisa terjadi, perlengketan dalam kavum uteri, ya, dan perdarahan pada kasus kuretes. Kadang biasanya ditampon dulu, setelah selesai ada tampon vagina, ya, atau tampon untuk mengontrol bleeding pasca tindakan kuret. Itu bisa jadi dipertahankan, ya, beberapa jam, ya, nanti dibuka di saat pasien sudah dipindah ke ruang perawatan dari ruang pemulihan misalnya, ya. Tinjauan anestesiologi, ya, satu adalah pada tindakan kuret kebidanan ini pilihan anestesinya adalah satu dengan general anestesi, ya, pada general anestesi. Yang kedua pada regional anestesi pun bisa pada kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin pasien harus memang dilakukan namun tensinya tinggi atau mungkin ada masalah dan kita tidak mungkin menggunakan GA, maka kita lakukan regional anestesi. Namun pada pemberian regional anestesi ini juga pasien harus rawat inap, ya, untuk memantau 24 jam pasca spinal anestesi akibat dari komplikasi spinal anestesi. Tetapi pilihan yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan general anestesi. General anestesi atau pembiusan umum, ya, itu merupakan ini salah satu cabang, ya, ilmu kedokteran, namanya anestesi ini,
ya, nyeri akut, nyeri mendiadakan nyeri atau mematikan rasa, ya, baik rasa nyeri, takut, rasa tidak nyaman dan yang lain pasien menyerah. Yang diberikan dengan memberikan obat-obatan dengan mempengaruhi sistem pusat, ya, saraf pusat, sehingga pasien tersedasi atau tidak sadar, ya. Diharapkan dengan pemberian anestesi umum ini maka tercapailah trias anestesia, ya, ada hipnosia, analgesia, dan relaxation, ya. Pada stadium anestesi, pada stadium 1, 2, dan 3, ya, maka biasanya pada stadium pembedahan ini atau dilakukan kuretase, ya, karena pada stadium inilah semua rangsang nyeri, ya, itu akan menghilang dan masa atau stadium yang paling cocok untuk pembedahan, stadium pembedahan, ya. Pada anestesi, tujuan anestesi yang perlu disiapkan sebelum dilakukan kuretase, tindakan kuretase, tentunya persiapan pasien, ya. Terkait dengan ini juga perlu adanya informed consent, ya, dari perawatan di ruangan itu sudah disiapkan informed consent untuk tindakan anestesi. Tentunya ini akan di pre-op nanti oleh dokter anestesi atau visitasi pre-anestesi di ruangan, ya, dijelaskan tentang tindakan apa nanti kuretase ini, ya. Kalau sudah inform, consent, dan sebagai persetujuan, maka pasien dipuasakan, ya. Pemeriksaan fisik dilanjutkan, ya, terkait dengan pembiusan nanti akan dilakukan. Menjelaskan tindakan yang dilakukan, mengklasifikasikan asanya, termasuk asa berapa, ya. Bisa saja pasien tersebut adalah tanpa ada penyakit penyerta yang lain, ya. Asa 1, asa 2, ya. Asa 3 dan 4 kelihatannya sangat jarang dijumpai, ya, kuretase pada asa yang di atas 2, ya. Tapi mungkin saja bisa terjadi bila perdarahan yang sangat hebat dan itu harus dilakukan, maka mungkin saja. Tapi kelihatannya masih jarang, ya. Yang kedua, pemberian obat-obat premedikasi, ya, untuk mengurangi rasa cemas pasien, ya, sebelum dilakukan tindakan anestesi. Teknik anestesi umum ini ada beberapa teknik, ya. Antaranya adalah teknik umum intravena dengan inhalasi, ya. Anestesi umum intravena ini yang paling sering dilakukan karena anestesi intravena ini di samping tidak terlalu banyak peralatan yang disediakan, yang kedua tindakannya sangat pendek untuk kuretase ini. Jadi dengan intravena cukup, ya, cukup. Ini biasanya dilakukan intravena, tapi tidak menutup kemungkinan dengan inhalasi, ya. Bila terjadi suatu hal atau mungkin pasien kurang dalam atau mungkin pasien memerlukan dengan tambahan anestesi inhalasi, maka kita bisa menggunakan inhalasi, ya. Kita mengerucut kepada teknik anestesi umum, ya, walaupun bisa dilakukan dengan teknik anestesi regional. Keadaan intraanestesi, pemberian oksigenasi pada TIFA itu dengan menggunakan kanul nasal, ya, diberikan 2-6 liter, ya, pemberian jalan nafas, pemberian premed, antikolinergik, antiemetik, ya, diberikan koinduksi biasanya sebelum obat-obat uji dimasukkan, ya, pemberian sedasi, opioid bila memungkinkan apabila itu terjadi kuret yang atau kurang
kurang cukup analgesinya, maka boleh diberikan tambahan opioid ya. Penggunaan obat induksi propofol atau ketamin itu sebagai pilihan saja ya, dimana yang enaknya ya. Biasanya SPAN tergantung, ada yang suka dengan propofol, ada yang suka dengan ketamin ya. Bisa dengan gas kalau misalnya kita menggunakan Fastmas ya, diberikan anestesi menggunakan agen anestesi lewat gas, bisa Sevo, bisa isofuran, airan dan sebagainya kalau menggunakan teknik Fastmas. Dampak anestesi umum biasa ya, apabila dilakukan tindakan-tindakan anestesi menggunakan anestesi umum ya, otomatis organ-organ tubuh yang terpengaruh karena susunan saraf pusat terbius atau terdepresi atau terblok atau terganggu karena akibat efek dari obat anestesi bisa mempengaruhi sistem pernapasan ya. Bisa saja ya, nafas bisa hipoventilasi, bisa ya, bisa hipoksi ya, terus kardiovaskuler, bisa penurunan tekanan darah ya, bisa peningkatan tekanan darah, bisa saja akibat mungkin rangsang nyeri yang belum tidak tertangani ya. Pada sistem saraf pusat pun bisa terganggu ya, kesadaran akan menurun dengan otomatis karena pemberian obat-obat anestesi yang memengaruhi sistem saraf pusat. Ginjal ya, obat-obat tertentu juga bisa ya, bisa menyebabkan keadaan terganggunya ginjal karena hampir rata-rata obat anestesi bisa tereliminasinya adalah di ginjal. Hepar juga bisa ya, obat-obat tertentu yang memang berkaitan dengan hepar seperti itu. Komplikasi pasca anestesi, komplikasi tindakannya itu bisa obstruksi jalan nafas, bisa. Makanya patensi jalan nafas, manajemen jalan nafas kita harus pertahankan. Posisi pasien tidur terlentang dengan dikotomi ya, kita memastikan bahwa posisi kepalanya adalah posisi mantap ya, agar apa, kita mempertahankan supaya lidah tidak jatuh, yang bisa menyebabkan adalah obstruksi jalan nafas. Rata-rata adalah seperti itu ya. Tuh. Yang kedua adalah bronkospasme pun bisa terjadi ya. Hipoventilasi bisa tadi, komplikasi kardiovaskuler itu pun sangat mungkin bisa terjadi pada pembiasan anestesi dengan general anestesi. Pasca anestesi, pemantauan di ruang recovery, manajemen airway, pemberian anti nyeri ya, pemantauan hemodinamik ya, pemantauan pasien telah pulih dari obat-obat anestesi mesti diperhatikan ya. Jangan lupa diperhatikan, bisa dicatat dengan agar dengan steward bagi anak-anak, tapi pada kondisi kuret ini kelihatannya hampir dan nggak pada anaknya. Nah, semua terjadi pada dewasa. Itu menggunakan Aldrich score ya, atau pemantauan yang ada di rumah sakit ya, terutama untuk pasien-pasien ODS. Faktor yang memberi waktu pulih sadar adalah efek obat anestesi sendiri. Kita tahu bahwa obat anestesi memiliki farmakokinetik, farmakodinamik ya, dan masing-masing orang berbeda ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lama ya. Ini juga berpengaruh. Durasi tindakan anestesi ya, kalau memanjang kuritasinya tindakannya, maka otomatis obat-obat yang kita masukkan akan lebih banyak. Usia ya, usia orang tua pun akan berbeda dengan orang yang muda ya. Itu akan berpengaruh dengan metabolisme ya, stresinya terutama, jenis operasi, indeks massa tubuh ya, itu kaitannya nanti dengan dosis yang kita berikan, status fisik para anestesi ya, kondisi-kondisi yang lemah, kondisi ini juga bisa berpengaruh ya. Memang dasar
kesadarannya mungkin sudah kurang baik dan sebagainya, itu pun akan berpengaruh terhadap obat-obat anestesi atau tindakan anestesi yang kita berikan. Terus gangguan asam basa dan elektrolit ini pun sangat berpengaruh ya terhadap pemulihan pasca general anestesi. Setelah kita tahu bahwa kuretase, perspektif tindakannya dan perspektif anestesiologinya tidak kalah lah dengan asuhan keperawatan anestesi atau kepenataan anestesinya pada pasien-pasien dengan kuretase ini, tindakan kuretase. Kita sebagai penata anestesi ya, yang di situ bekerja bermitra dengan dokter Jin, dengan dokter anestesi untuk membantu dokter anestesi sebagai asistensi dokter anestesi di situ, atau bisa sebagai delegator ya, yang didelegasikan atau yang diberikan mandat ya, kita harus menggunakan prinsip-prinsip asuhan kepenataan atau keperawatan anestesi. Yang pertama adalah pengajian pada pasien dengan data ya, bisa dengan auto anamnesen, aula anamnesen ya, auto kita bisa langsung menanyakan di pre-nya ya, kita menggali data-data ya, masuk ada di situ keluhan utamanya ya, lewat kesehatan masa lalu kita perlu tanyakan apakah ada asma, apakah ada penyerta lain dan sebagainya, termasuk riwayat anestesi yang dahulu, mungkin dia pernah kuret sebelumnya dengan GA dan sebagainya ya, pemeriksaan fisik ya, meliputi inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi ya. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan B6 ya, pengkajian bloodnya ya, ada tekanan darah, apakah punya riwayat darah tinggi atau hipotensi ya, bednya punya penyakit PPOK, pernapasan selama ini ya, bowel ya, apakah ada gangguan di defekasinya, apakah ada gangguan pencernaan ya, pola makannya juga, bladder ya, mixuri ya, kaitannya dengan ginjal dan urinary tract-nya, dan brain ya, pada gangguan sarafannya otak, atau dia keadaan umumnya bagaimana, kesadarannya bagaimana, di situ kita tanyakan bone ya, mungkin bisa kita indikan atau ada fraktur iga atau mungkin fraktur tulang dan sebagainya, kita tanyakan. Lab sebagai data penunjang dan radiologi juga EKG ya, kita perlu lihat juga gambaran EKG ya. Masalah kesehatan kepenataan anestesi yang muncul biasanya pada pasien-pasien dengan general anestesi untuk kuretase ini, salah satunya di adalah ansietas cemas kebanyakan ya. Kita perlu tanyakan, kaji lagi ya tentang anestesi. Yang kedua, intra anestesinya adalah resiko cedera akibat tindakan anestesi, gangguan bersihan jalan nafas atau pola nafas ya, itu bisa juga terjadi ya, bisa saja berkaitan dengan hipersalivasi ya, apabila pada pemberian obat-obat tertentu ya yang punya efek hipersalivasi. Kadang sudah diberikan premed tapi mungkin bisa saja hal itu timbul ya, terjadi, karena setiap manusia itu berbeda dengan satu dan yang lainnya. Pos operasinya ya, pos anestesinya dengan gangguan nyeri ya, bisa mual dan muntah, kemungkinan banyak terjadi ya. Risiko jatuh ini juga perlu kita hindari ya. Intervensi kepenataannya ya, satu, mengkaji tingkat ansietasnya, pada cemasnya perlu dikaji ya, separah apakah ini ya, perlu kita berikan support sistem edukasi, bimbingan untuk berdoa. Salah satunya berdoa di sini untuk memberikan ketenangan pada pasien yang akan melakukan pembiusan dengan GA ini. Pemberian obat-obat remigasi dilakukan dengan obat-obat induksi, pengelolaan jalan nafas dengan oksigenasi ya, penyiapan suction set yang siap apabila terjadi muntah ya, dan sebagainya.
regurgitasi, untuk menghindari aspirasi, maka kita menyiapkan alat-alat tersebut. Monitoring tanda vital ya selama durante pre, intra dan post ya, memasang pengaman ya, dan posisi pasien itu aman, nyaman ya. Pada keadaan juga litotomi juga perlu diperhatikan ya, penekanan pada penyangganya itu juga diberikan ya, itu bisa mencederai dari kaki dan sebagainya ya. Kunci dengan pas ya, jangan sampai nanti pada posisi sudah litotomi terus karena kuncinya lepas maka bisa jatuh, itu menyebabkan cedera yang bisa memperparah lagi nanti ya. Penilaian Aldred score ya itu pada GA dan Burmese score itu pakai spinal ya di ruang pemulihan. Dokumentasi dan evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan ASCAP selama di ruang anestesi ini, baik pre, intra, dan post ya. Ini adalah salah satu contoh dari penilaian kesadaran pasca anestesi ya dengan menggunakan Aldred score. Sudah sama-sama tahu ya, ada poin sampai dengan maksimal 10 ya, rata-rata dari dua angka tiap objeknya ya, ada di situ 2, 0 sampai 2, 0 sampai 2 dan sebagainya. Demikian pemaparan materi asuhan kepanataan pada pasien kuretase dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, dan baik dalam ejaan, dalam bahasa, penulisan makalah dan sebagainya kami mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.